Masak lemang porsi besar. Bukan lemang kampung namanya kalau bukan seperti ini cara memasaknya. Jadi kali ini kami memasak lemangnya porsi besar, yaitu 1 kaleng beras. Jadi berasnya kita rendam terlebih dahulu, terus inilah bumbunya. Bumbunya ada kunyit yang sudah dihaluskan sama sangge-sangge atau serai. Jadi ini ada lada hitam yang sudah dihaluskan juga. Dan satu lagi ada bawang merah yang sudah dihaluskan terus sudah digoreng pakai minyak sedikit. Dan ada santan kelapa kental yang sudah kita saring. Terus nanti ini kita aduk langsung ke bumbunya, itu kita satukan bumbu kunyit dan serai tadi, dan kita saring juga. Kenapa harus disaring Mak Tania? Kan sudah di blender. Iya iyalah, walaupun di blender tetapnya ada ini seratnya atau ampasnya, jadi itu nggak boleh ikut. Jadi seperti inilah penampakan santan dan bumbunya. Oh iya, bawang goreng belum dimasukkan, kita masukkan bersama lada hitam yang halus tadi. Kita aduk-aduklah ke bumbunya. Tangan kami yang mengaduk ini sudah steril ya, lagian nggak sah rasanya kalau nggak pakai tangan. Nggak bisa kita raba apakah masih ada di bawah yang bergumpal bumbunya, kan kalau pakai sendok nggak terasa. Jadi karena bumbunya sudah siap, kita cicipi udah pas rasa garamnya dan ladanya tadi kan. Terus kita gabunglah ke berasnya yang sudah direndam tadi. Buluh lemangnya ataupun buluh yang biasanya digunakan untuk masak lemang sudah standby bersama daunnya. Kami menggunakan pucuk pisang monyet. Biasanya kalau di tempat kami dalam bahasa Simalungun disebut daun pisang usim. Jadi inilah proses kita memasukkan daun pisangnya ke bambunya. Jadi ini kalau memasukkan ini kita harus membutuhkan kesabaran yang sangat besar. Kita menggunakannya harus hati-hati dan teliti karena jangan ada sampai daunnya tersobek ataupun tergulung di dalam. Soalnya nanti kalau ada tergulung atau tersobek, nanti kita memasukkannya berasnya gitu, jadi nggak bagus hasilnya. Jadi inilah penampakan bambu yang sudah diisi daunnya. Saatnya kita memasukkan adonan tadi langsung ke dalam bambunya secara hati-hati. Jangan sampai ada daun pisang yang sudah kita masukkan dalam bambu itu jadi tergulung, dia nggak bagus nanti hasilnya. Dan terakhir, kalau sudah kita masukkan berasnya tadi, kita tambahkanlah airnya kayak memasak nasi gitu. Kalau sudah kita isi, posisikan berdiri biar nggak tumpah nanti isi yang di bambunya itu sebelum dimasak. Jadi kita percepat aja, bambunya itu sudah terisi semua. Saatnya kita memasak atau memanggang bambu ini dengan api yang kecil ataupun menggunakan arang saja. Untung saja kami memasaknya ini rame-rame, kalau sendiri bisa pingsan kita, apalagi dekat arang ini panas sekali weh. Namanya juga porsi besar seperti ini kan, apinya juga, arangnya juga banyak. Ditambah pula cuaca panas sekali di kampung kami ini. Padahal udah sore ini, udah jam 4 sore, tapi panas teriknya ya minta ampun lah. Panas dari atas, panas dari samping. Tapi tetapnya semangat. Namanya juga mau makan lemang ini kan panas-panas. Pasti enak ini nanti dimakan langsung setelah masak. Ini dapat satu aku langsung aku bawa ke rumah kan. Besok aku bayar ini ya, aku bilang. Kualaskannya pakai daun pisang kan tanganku ini biar nggak panas memegang bambu yang panas ini. Rupanya tetapnya panas walaupun dilapisi berapa lapis dengan daun pisang itu. Lari-lari aku ke rumah. Nyampe di rumah langsung kusuruh lah sama anakku. Ambilkan dulu tempatnya ini. Ambilkan pisau, aku bilang. Langsung diambilkan. Inilah kita buka lah. Biar kita makan dulu lemang ini. Kayak mana rasanya ini yang merkuning. Biasanya kan kalau di kota itu warna lemang itu warna putih polos, tapi beda lah kalau di kampung itu lemang kampungnya kayak gini lah warnanya weh. Harus ada kunyit baru sah rasa lemangnya. Jadi membuka ini pun udah panasnya tangan kini, tapi tetapnya semangat kita kan. Udah mau gelapnya ini, udah sore kan, tapi sebelum mandi kita coba lah dulu ini tong. Ku potong lah sama aku satu potong, sama anak-anakku juga di samping, tapi nggak kelihatan lah kan. Hap, langsung ku makan, mantap kali lah kan. Dapat rasa lada hitamnya, ditambah warnanya lagi menarik, dimakan pas sangat hangat. Kalau mau kalian lemangnya masih ada di rumah ini 3 potong lagi. Masak lapek beras lah dulu kita ala kampung, tapi rasanya bisa lah go internasional. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu mempersiapkan daunnya terlebih dahulu. Itu daun pisang monyetnya itu aja lah ambil. Ada kata bauku tadi lewat kan, rupanya salah ambil aku lah kan, tapi nggak apa-apa lah. Sengaja aku ambil daunnya ini agak banyak karena yang mau dimasak ini lumayan banyak sih. Karena sudah selesai kita ngambil daunnya, langsunglah kita bergegas mau pulang ke rumah. Tadinya kita menggelung berasnya 2,5 tumba dan inilah hasilnya, tapi tetapnya kita saring atau kita ayat biar terpisah yang kasar-kasarnya itu kita buang. Sebelum kita mengaduk adonannya, terlebih dahulu lah kita kukus dulu tepung ini biar empuk nanti lapetnya. Ketepatan mati lampu di tempat kami, jadi nggak bisa parut listrik kan, jadi parut manual lah tong. Jadi saya di sini menggunakan kelapa 3 buah. Sambil kita periksa dulu tepung yang kita kukus tadi udah lembut atau belum. Rupanya sudah bisa ini kan, langsunglah kita dinginkan biar kita bisa nanti. Sederhana sekalinya permintaan orang tua kita, tapi tanpa kita sadari sering kita mengabaikannya. Pengen makan nih tak siang-siang, tapi bukan aku yang ngerjakan, kata mamaku. Ayo kita bikin dak, ku bilang sama edakku ini. Ayo katanya pula, langsunglah kita gaskan. Kita merendam beras 4 muk aja karena menumbuk itu nanti capek kali. Terus gula merah, ada kencur sama lada hitam. Terus kelapanya ini yang diparut ini ada 1 buah. Terus kita gongseng tapi nggak terlalu kering ya, kayak membuat rendang gitu, setengah kering aja. Kalau kalian tonton video kami yang kemarin membuat nitak siang-siang juga bersama mamaku, katanya kurang enak dia rasa karena ikut mamaku yang mengerjakan. Jadi beras yang sudah direndam kemarin udah kita tiriskan ya. Sekarang waktunya kita
membuat beras ini menjadi tepung. Bayangkan kalian lah membuat beras jadi tepung ini, pokoknya harus membutuhkan tenaga yang ekstra, harus speed lah mengerjakan ini. Jadi yang kemarin kami buat sama makku ini nggak menggunakan kencur, tapi kalau ini menggunakan kencur ya. Lada hitamnya kita buat sekarang aja, biar teraduk dia ke tepungnya secara merata. Harus lada hitam ya, jangan pakai lada aku ataupun lada bubuk. Jangan lupa kita tambahkan garam secukupnya, biar ada asin-asinnya sedikit aja. Jadi kalau membuat nitak siang-siang ini harus cepat-cepat, jangan ada berhenti, biar malas dia. Kalau dalam bahasa Simalungun namanya itu hangat masak karena ditumbuk. Jadi menumbuk ininya paling capek kan, jadi ganti-gantian lah aku sama edakku. Kadang aku yang menumbuk, dia yang mengayat, kadang sebaliknya. Jadi tepung ini harus sudah bisa kita pastikan halus semua, yang kasarnya ditumbuk lagi, diayat lagi, gitu seterusnya sampai habis. Memang Mak Tania ini selalunya cari sensasi. Waktu edakku asik menumbuk, gila dia ke belakang ngetong menulis I love FB Pro. Jadi karena sudah berasnya jadi tepung semua, sekarang kita raciklah bumbunya biar kita aduk ke dalam losung ini. Kita haluskan dulu kencurnya pertama, terus kita masukkan gula merah. Saya menggunakan gula merah sini 1/4 karena 4 muknya tadi berasnya kan. Terus kita tambahkanlah kelapa yang sudah digongseng tadi, kita tumbuk bersamaan sampai aduk merata dan halus. Ternyata nggak bisa nanti sekali menopak ataupun sekali membentuk gitu, karena ini kelapanya aja sama gulanya udah satu losung kan. Jadi 2 kali lah kita nanti menopak. Karena bumbunya sudah halus, kita keluarkanlah dari losungnya, terus kita mengaduknya ini di luar aja, kita buat di tampi aja mengaduk sampai merata. Jadi tangan kita harus steril ya, jangan ada pasir-pasirnya ataupun anak-anak jangan mendekat, takutnya ada masuk pasir kan gak enak kali. Udah enak kita buat nanti tergigit pula pasir. Saatnya kita masukkan lagi ke losung biar kita tumbuk lagi sampai panas. Kalau udah panas nanti kan barulah kita tempah, atau membentuk ini pun gak bisa sembarangan ya, jadi hancur nanti dia. Apalagi di proses manopa ini kan gak ada istilah berhenti, harus digas terus sampai memanas. Terus kalau udah seperti ini kita topalah dia kan, ditumbuk harus pas satu lubang dia, biar pas dia nanti bisa ditopiki ataupun berkeping-keping. Jadi kalau udah seperti ini udah bisa lah kita topiki sesuai selera kita, jangan besar-besar kali ataupun jangan kecil-kecil kali, seperti inilah. Seperti yang saya bilang tadi, karena adonannya nggak bisa satu losung, jadi 2 kali manopa lah kita. Inilah panopaan yang kedua. Jadi inilah salah satu makanan khas Simalungun, yaitu nitak siang-siang ataupun nitak Simalungun, ataupun ada orang yang menyebutnya nitak nani hopingan. Jadi kalau ada acara malua atau terdiri selalu ada ini di adat Simalungun. Biasanya kalau lagi menurdukkan nitak ini dibarengi dengan telur bulat, terus pisang minyak ataupun dia bunganya, bunga raya itu yang merah itu. Dan satu lagi, kalau menurdukkan ataupun menyerahkan nitak ini harus pada siang hari, tidak boleh pada malam hari. Makanya namanya disebut nitak siang-siang, biar siang lah kehidupan kita ke depannya. Jadi udah ku kasih sama mamaku dimakan kan, ini saatnya akulah. Ih, rupanya mantap kali woi, bisa lah kalian share ataupun kalian simpan ini resepnya. Salah satu makanan tradisional yaitu getuk dari ubi singkong. Menurut saya harga getuk di pasaran sana termasuk murah, karena cara membuatnya ini butuh tenaga yang ekstra lah, apalagi menumbuknya itu susah-susah amat. Jadi ini saatnya kita memanen singkongnya. Kenapa kau ambil masih muda Mak Tania? Enggak loh, memang yang muda inilah enak dibikin getuk. Jadi lembut dia, enak rasanya, enggak tua-tua amat gitu kan, agak keras. Setelah kita cabut tidak lupa kita tanam kembali ini batang ubinya biar tumbuh kembali, jadi ada gantinya tetap di posisi itu ataupun di tempat itu. Jadi seperti inilah penampakan ubinya, memang masih kecil, namanya juga masih muda. Kalau ubi singkong itu yang udah tua kan, udah berbuah dia di atas. Ini belum berbuah tadi. Jadi inilah hasil dari 2 pokok. Ini ajalah hasilnya weh, 1 tampi aja, tapi nggak apa-apa lah. Awalnya tadi ini mau kami masak lemang ataupun dimasak di bambu, cuman tadi ada kendala, langsung aja lah kita rebus ubinya biar digetuk aja lah. Kelapa yang sudah kita parut langsung aja lah kita gongseng sampai kering. Biasanya kalau kita membuat getuk itu kan gula putih, tapi kali ini aku membuat pakai gula merah biar agak berwarna sedikit. Jadi udah kering kelapanya, langsung aja lah kita tumbuk adonannya. Ini gula merah langsung aja saya tumbuk duluan di losung. Setelah halus gula merahnya, kita masukkanlah kelapa gongseng tadi, terus kita tumbuk secara bersamaan. Karena kan gula merah ini agak susah halusnya, jadi sengaja tadi duluan saya buat. Jadi sekarang saatnya kita masukkan singkong yang sudah direbus tadi. Ini kita ambil tulang-tulangnya atau akar-akar yang di tengah itu ya. Maksud saya tulang-tulang ubinya yang di tengah itu kita buang aja, nggak usah ikut kita tumbuk. Jadi dalam proses pembuatan getuk, di proses inilah yang sangat sulit, karena menumbuknya ini itu terasa berat karena ubinya itu kan agak lengket, jadi nyangkut-nyangkut terus. Tapi kalau kita semangat akhirnya berhasil juga. Seperti inilah penampakannya karena sudah menghalus dan sudah tercampur semua sama bumbu yang pertama tadi, gula dan kelapanya. Kalau sudah seperti ini teksturnya berarti sudah halus, saatnya kita keluarkan biar kita cetak ataupun bisa kita potong-potong biar enak cara memakannya. Jadi ini langsung aja kita tuang ke tampi biar bisa nanti ditipis-tipiskan biar mudah motongnya. Seperti yang dijual-jual di pasar itu kan berwarna
warna-warni, cuman aku nggak suka ditaruh warna, maunya yang warna original aja ya. Kalau yang dipajak itu kan ada warna hijau, merah, kuning. Jadi karena getuknya sudah kita ratakan di dalam tampi, saatnya lah kita potong biar mudah dimasukkan ke dalam piring. Tahu kalian lah kan, setelah masak ini banyak rupanya yang suka, enak kali, bilang enak semua. Tapi aku karena udah capek menyumbu itu kan, jadi kurang semangat aku makannya, tapi tetapnya enak kurasa. Pasnya dibilang orang-orang itu, kalau enak makanan itu kita tinggal makan aja gitu. Misalkan yang dibeli langsung dimakan, jangan kita yang ngerjain. Kalau kita yang ngerjain udah capek kita, jadi makannya pun kurang gitu. Kita taburi letong sama kelapa gongseng ini kan, udah ku gongseng ini kelapanya, tapi cuma sebentar biar nggak sakit perut kata orang tua dulu. Jadi saatnya lah kita makan sekarang weh. Mantap kali lah rasanya lah kan, nggak kalah enak sama yang dijual-jual di pasaran sana. 2 piring tadi sudah ku bagi-bagi sama tetangga, kata mereka enak sekali. Masih ada itu di tampi 1 piring lagi lah kan, kalau memang cocok bisa datang ke rumah.